Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram Rahmat dengan NM 2024 Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil artikel kami, yaitu yang berjudul Analis Yuridis Penerapan Norma dan Teori Hukum Sumber Daya Alam dalam kasus tumpahan minyak di Balikpapan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Abdul Aziz dengan NIM belakang 429. Di sini saya akan mempresentasikan tentang latar belakang insiden tumpahnya minyak dan keterenggangan regulasi nasional. Insiden tumpahnya minyak tahun 2018 di Teluk Balikpapan dipicu oleh pecahnya pipa distribusi minyak mentah bawah laut di diameter 20 inci milik PT Pertamina. Akibat terseret oleh jangkar kapal kargo MV Ever Jungger yang berlabuh di zona terlarang. Dampaknya ekologis dari peristiwa ini sangat masif, di mana sekitar 40.000 barel minyak mentah mencemari wilayah perairan pesisir seluas 12.000 hektar. Landasan teori dari doktrin hukum dan keterangan kerja internasional, analisis hukum dalam artikel ini ditumpang oleh beberapa teori utama. Dimulai dari teori hak penguasa negara yang bersumber dari pasal 33 ayat 3 UUD 1945, di mana negara memegang kewenangan publik untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi sumber daya alam dalam kemakmuran rakyat. Namun, penerapan HMN seringkali memicu konflik kepentingan karena peran dengan negara sebagai regulasi sekaligus pemegang saham utama pada badan usaha milik negara sektor migas. Artikel ini menerbitkan pada teori tanggung jawab mutlak yang diadopsi dalam pasal 88 UU PPHL yang menyatakan bahwa pelaku usaha yang kegiatannya menimbulkan ancaman serius dan menggunakan bahan berbahaya wajib bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang timbul tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan atau fault. Yang ketiga yaitu hambatan praktis, pembuktian ilmiah, dan inkonsistensi yudisial di pengadilan. Dalam praktis persidangan, penegakan hukum terhadap kasus tumpahan minyak ini menghadapi banyak sekali hambatan besar. Akibatnya ada yang inkonsistensi yudisial, di mana majelis hakim seringkali kembali menerapkan logika perbuatan melawan hukum konvensional yang berbasis kesalahan yang lebih sesuai pasal 1365 KUH Perdata dan dibebankan pembuktian kepada pihak penggugat atau korban. Proses peradilan ini juga mengalami kendala teknis terkait pengelolaan bukti ilmiah yang rumit. Aparat penegak hukum dan hakim dinilai belum memiliki kapasitas institusional yang memadai untuk menganalisis data ilmiah tingkat tinggi seperti penjejakan sidik jari, pemodelan hidrodinamika arus laut, serta analisis metalurgi untuk memeriksa kelayakan pipa. Kesimpulannya yaitu artikel ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum SDA dan lingkungan di sektor migas Indonesia saat ini masih belum efektif dan belum mencerminkan keadilan akibat ego sebuah undang-undang, kelemahan kapasitas pembuktian, serta pengabaian hak asasi manusia, lingkungan yang baik dan sehat. Sebagai solusi strategis, artikel ini merekomendasikan reformasi menyeluruh melalui pembentukan pengadilan sumber daya alam khusus yang dilengkapi dengan hakim ad hoc yang memiliki sertifikasi kompetensi di bidang hukum lingkungan dan valuasi ekonomi ekosistem. Secara teknis, direkomendasikan adanya kewajiban audit lingkungan independen secara berkala bagi infrastruktur migas yang telah berusia di atas 15 tahun. Terakhir, artikelnya mendorong pembentukan dana perwalian lingkungan yang dihimpun dari persentase pendapatan industri ekstraktif guna menjamin ketersediaan dana cepat untuk pemulihan ekosistem dan pemberian kompensasi langsung bagi masyarakat yang terdampak bencana lingkungan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan dari kata-kata kami yang kurang mengenakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.